Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke 4 negara di Afrika, Saudara. 4 negara yang akan dikunjungi Jokowi yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, dan juga Afrika Selatan. Selain kunjungan kerja, Presiden Jokowi dan juga rombongan juga dijadwalkan menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan. Jokowi bilang hubungan Indonesia dengan negara-negara di Afrika memiliki sejarah yang panjang, terutama pembentukan KTT Asia Afrika. KTT BRICS akan dihadiri banyak petinggi negara, di antaranya Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden China Xi Jinping, Presiden Brazil Lula da Silva, dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin diperkirakan tidak akan hadir secara langsung. Isu paling kontroversial yang bakal didiskusikan adalah terkait perluasan BRICS dengan penambahan anggota baru. Lebih dari 40 negara termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Argentina, Indonesia telah menyatakan minat bergabung dengan BRICS. KTT BRICS juga diharapkan membahas penggalangan dana dan pinjaman dalam mata uang lokal di Bank Pembangunan baru. Terima kasih Presiden Ramaphosa. Yang mulia, dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahkoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan. Krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya. Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi sebagai sesama pemimpin The Global South yang mewakili 85% populasi dunia yang menginginkan win-win formula. Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Yang mulia, sebelum kita membahas berbagai kerjasama, ada satu hal mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah, dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi, kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil. Terima kasih, Ketua. Anggota BRICS juga telah sepakat untuk meluncurkan kelompok studi AI dari BRICS Institute of Futures Networks dalam waktu dekat ini. Menurut Presiden China Xi Jinping, beberapa hal tersebut merupakan upaya dari BRICS untuk meningkatkan kerjasama di dunia internasional. Apalagi saat ini dunia memasuki periode baru yang penuh gejolak. Xi Jinping menegaskan negara-negara BRICS akan fokus pada kerjasama praktis, khususnya di bidang ekonomi digital, pembangunan ramah lingkungan, dan rantai pasok, serta wajib untuk memperkuat pertukaran ekonomi, perdagangan, keuangan, dan memperluas kerjasama politik dan keamanan di dunia. Karena itu, Xi Jinping menegaskan anggota BRICS harus memanfaatkan pertemuan para pejabat tinggi untuk saling mendukung dan meningkatkan koordinasi.
विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर, revitalizing economy, inspiring innovation, creating opportunities and shaping the future. हम सभी ब्रिक्स पार्टनर के साथ मिलकर इस नई परिभाषा को सार्थक करने में सक्रिय योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।